Assalamualaikum teman-teman. Aku kali ini mau berbagi cerita tentang bagaimana proses ceritanya adik bisa sembuh dari sakit kulit ya. Ini kategorinya sakit kulit. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Jadi teman-teman, ceritanya waktu itu terjadi di usia anak saya itu umur 2 tahun. Di usia saat itu 2 tahun, dia sakit kulit yang terjadi kondisinya yaitu kepalanya itu beruntusan-beruntusan, isinya nanah, dan itu penuh di kulit kepala sebelah sini. Kulit kepalanya tuh penuh. Anakku tuh perempuan dan kebetulan rambutnya itu tidak banyak, tidak tebal, sehingga sangat terlihat kalau misalkan orang lain ketemu dengan anak saya, itu akan terlihat kulit kepalanya itu kenapa seperti itu. Akhirnya aku putuskan untuk periksa. 3 hari sakit itu aku udah langsung oke, berarti ini harus periksa karena memang banyak orang yang tanya-tanya itu kenapa, dan aku juga bingung jawabannya apa. Akhirnya aku putuskan untuk yang pertama kali saya periksa ke puskesmas. Oke, finally dikasih obat, dikasih antibiotik, dikasih anti radang, anti sakit juga, dan sembuh. Akhirnya sembuh. Tapi setelah 2 hari setelah obatnya habis, ternyata kembali kumat lagi. Istilahnya kumat, kalau saya bahasanya saya itu kumat. Aku lari ke tahap selanjutnya, yaitu aku periksa ke dokter umum. Ke dokter umum sama, habis itu dikasih obat, sembuh, kumat lagi. Periksain anakku ke dokter anak. Ke dokter anak juga sama, sembuh. Finally kumat lagi, dan aku bingung, berarti ini ada sesuatu dan nggak tahu harus bagaimana, dan mencari-cari kira-kira apa sih kekeliruanku, atau makanannya, atau samponya, atau sabunnya. Aku tuh nggak terima, hatiku nggak terima kalau misalkan itu bukan karena kebersihan yang kurang. Oke, berarti kekeliruannya apa saya sudah urai satu-satu benangnya, dan insya Allah semuanya itu aman. Oke, berarti tahap selanjutnya yaitu aku harus periksa ke dokter kulit yang ada di rumah sakit. Oke, prosesnya aku jadi harus berangkat lebih pagi, harus ketemu dokter kulit biar tidak terlalu siang selesainya. Selesai proses itu 4 jam. Di dokter kulit itu saya mulai curhat dan mulai tidak tahu ada hujan atau mendung, tiba-tiba saya nangis dan curhat. Aku jadi kalau ingat itu deh. Bercerita apa sih kelirunya aku, ini tuh pemicunya apa, kenapa bisa terjadi seperti ini. Ibu tidak apa-apa, ibu jangan sedih, ini sesuatu yang lumrah terjadi di anak-anak, dan saya beri obatnya, nanti ibu ganti samponya ya bu ya. Oke, diganti sampo, diganti sabun, nanti resep dari saya. Ini resepnya, samponya agak mahal bu, kalau misalkan ibu tidak mau diambil juga tidak apa-apa gitu. Dari situ aku merasa ini dokter care banget sama aku, mungkin wajahnya itu terlihat. Kalau misalkan tidak diambil nggak apa-apa ibu, yang penting yang primer itu adalah obat minumnya dan obat olesnya. Oke dokter, terima kasih. Terus oh ya ibu, harus makanan-makanan ini yang harus dihindari ya, dan itu makanannya banyak banget yang harus dihindari. Itu ada santan, ada keju, ada ayam broiler, ada goreng-gorengan, dan semua bahan makanan yang kira-kira banyak dimakan oleh anak-anak itu kebanyakan dilarang. Lalu apa dokter yang boleh dimakan oleh si anakku ini? Anaknya ibu hanya boleh makanan-makanan real food, yaitu makanan-makanan yang dari tanah, seperti jagung, seperti ketela pohon, ketela rambat, kacang-kacangan, dan itu harus dikukus, tidak boleh dimasak yang aneh-aneh seperti itu. Oke, berarti itu makanan real food, makanan yang membuat down to earth gitu, yang bisa menjadikan rendah hati. Setelah itu aku tebus obatnya, dan obatnya itu kita habis sampai 900, dan itu cukup mencengangkan. Dan ya oke, nggak apa-apa lah. Pulang kita mulai pengobatannya, kita mulai dari satu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, semuanya minum obatnya dihabiskan tanpa jeda, dan makanannya juga saya jaga. Tidak boleh jajan juga di luar. Adik juga saya karantina di dalam rumah, nggak boleh pergi-pergi.
kebersihan juga tambah dijaga, sampo-nya juga saya ganti, paling tidak minimal meskipun tidak ambil yang dari resep dokter tersebut, itu saya yang lebih ini, lebih gentle dan yang lebih soft untuk anak-anak yang berkulit sensitif. Itu seperti. Dan adik mulai sembuh, aku lumayan takut lagi untuk memberikan makanan-makanan yang seperti itu, tapi ternyata 1 bulan berlalu sembuh dan tidak kambuh lagi, alhamdulillah. Ternyata cocok obatnya, dan aku coba makan yang di pantangan itu dimakan, seperti makanan ayam, coba saya kasih, ternyata tidak terjadi reaksi apapun. Oke, sampai saat ini pun, sampai sini berarti itu sudah 1 tahun kejadian itu berlalu. Sampai sekarang Ade tidak kumat-kumat lagi. Jadi kesimpulannya apa buat teman-teman yang sedang menghadapi anaknya yang kulit ya, sakit kulit kayak gitu kan, itu nggak usah panik. Yang penting teman-teman nggak usah buang-buang waktu untuk periksa ke yang di tahapan-tahapan yang sudah saya lalui, yang kira-kira tidak perlu. Jadi kalau misalkan ketika anak sakit yang seperti itu, lebih baik langsung ke dokter kulit saja, menurut aku begitu. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman tidak cocok, saya minta maaf barangkali keliru. Terima kasih yang sudah mendengarkan ceritanya aku. Itu share pengalaman zaman saat itu, dan sekarang lebih aware lagi sih sama anak, jadinya ya buat pengalaman aja, jadinya lebih hati-hati gitu. Tetap semangat yang buat ibu-ibu punya anak bayi, punya anak balita di bawah 5 tahun. Gak usah panik kalau anaknya sakit. Kita harus kuat, kita harus sabar, kita harus jangan cengeng. Kalau kita kuat, pasti anak kita juga akan kuat. Kalau kita cengeng, nanti anaknya bisa lebih sensitif, karena anaknya sakit, kita juga sakit. Kalau kita sakit, anaknya juga akan merasakan sakit. Gitu ya teman-teman. Terima kasih yang udah dengerin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.